terkait atau pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini sebetulnya bahasan yang sebelum kita masuk ke bab naat ini harus dibahas, yaitu definisi dari an-na'tu sendiri. Ana lupa kemarin ya. Jadi ana hanya ingin membahas pertama untuk pembahasan awal dari naat itu sendiri ya, definisi an-na'tu. Ini penting nih. Definisi dari an-na'tu ialah at-tabi'u al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirati. Ya, ini definisi dari an-na'tu. Pertama kita jelaskan dulu at-tabi'u. Tabi berarti yang mengikuti. Tentu ada matbu'nya ya, yang disebut man'ut kalau di sini. Al-mushtaq. Mushtaq itu memiliki akar kata ya. Seperti ketika ana bilang misal mujalasah dan kata jalisun. Jalisun ini atau mujalasah sama ya, berasal dari kata jalasa atau julus. Berbeda halnya dengan kata-kata yang jamid. Seperti alladzi. Alladzi ini akar katanya apa? Enggak ada, memang jamid. Ya, kebalikan dari mushtaq, kebalikannya itu adalah al-jamid. Jamid itu kan beku ya. Apa ya, benda mati gitu ya. Jamid. Jumud. Awil mu'awwal bil mushtaq atau tabi yang ditakwil bil mushtaq, maksudnya menjadi kata yang memiliki akar kata. Al mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq. Al muwaddihu. Al muwaddihu itu yang menjelaskan. Limatbu'ihi bagi matbu'nya atau di sini bagi man'utnya. Fil ma'arif ketika ma'rifah. Jadi menjelaskan ketika ma'rifah al-mukhassisu yang menghususkan lahu yaitu bagi matbu'nya fin nakirat ketika nakirah. Kita ambil contoh dulu. Kita menjelaskan makna muwaddih limatbu'i. Ini dulu ya. Kita menjelaskan makna mushtaq dan al-mu'awwal bil mushtaq.
Contoh, ja'a ar-rajulu, misal al-aqilu. Al-aqilu. Tentu al-aqil mushtaq ya, dari al-aqlu, akal. Tetapi ada juga yang muawwal bil mushtaq. Seperti ja'a ar-rajulu hadza. Kalau ini mushtaq, kalau ini muawwal bi mushtaqin. Yang ditakwil menjadi mushtaq. Kalau kita lihat hadza ini kan jamid, telah datang laki-laki yang ini yang saya isyaratkan. Ini kan hadza dari mana akar katanya enggak ada. Maka kita takwil menjadi kata yang mushtaq yang ada akar katanya menjadi al-musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya. Ja'a ar-rajulu hadza, yaitu ja'a ar-rajulu al-musyaru ilaihi. Telah datang laki-laki yang diisyaratkan kepadanya. Yang ditunjukkan, diisyaratkan kepadanya. Ini muawwal bil mushtaq. Kemudian kita sudah ya, mushtaq sudah. Mushtaq sudah, muawwal bil mushtaq sudah. Kemudian al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Contohnya seperti ini. Ja'a ar-rajulu as-solihu. Telah datang laki-laki yang soleh. Maka as-solihu ini menjelaskan rajul. Bahwa laki-laki itu adalah as-solih. Berbeda halnya ketika nakirah matbu'nya, di mana maknanya adalah al-mukhassisu lahun fin nakirat, menghususkan bagi matbu'nya ketika nakirah. Kita ganti menjadi nakirah, ja'a rajulun solihun. Sebelum kita masuk ke ja'a rajulun solihun, misal kita memiliki, ya Allah, misal kita memiliki 3 jenis rajul. Kita memiliki 3 jenis rajul di dunia ini. Yaitu ada laki-laki solihun, ada laki-laki aqilun, ada laki-laki misal qaimun. Nah, beda-beda ya. Jadi ada laki-laki yang soleh, ada laki-laki yang berakal, ada laki-laki yang suka berdiri misal. Yang berdiri dia ya. Ya. Ketika ana bilang ja'a rajulun solihun, maka solihun ini menghususkan bagi rajul, bukan rajul yang aqil, bukan rajul yang qaim, tetapi rajul yang soleh. Maka menghususkan rajul yang disifatinya. Ketika apa? Ketika nakirah. Kita lihat rajulun di sini nakirah. Jadi itu perbedaan dari na'at man'ut ketika nakirah ma'rifah.
Kalau ma'rifah menjelaskan, kalau nakirah mengkhususkan, mengeluarkan sifat-sifat yang lain seperti itu. Jadi ini definisi dari an-na'tu. Kemudian di sini kan mengikuti nakirah ma'rifah ya. Maka kita harus tahu ma'rifah itu apa saja. Di sini wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan ma'rifah itu ada 5 macam. Yang pertama, al-ismul mudmaru. Isim mudmar. Maksudnya ini adalah isim ad-dhamir. Ya, maksudnya adalah dhamir. Nahwu ana wa anta. Wal ismul alamu. Al-ismul alam. Al-alam itu apa? Alam itu adalah nama. Nahwu Zaidun wa Makkah. Baik nama orang, wa Makkah atau tempat. Wal ismul mubhamu. Isim mubham. Adapun isim mubham ini kan mubham itu apa? Tidak jelas ya. Seperti ana bilang hadza ini, yang mana ini? Dan isim mubham itu adalah ismul isyarah dan al-ismu al-mausul. Ya. Isim mausul. Yang mana isim mausul alladzi, allati dan seterusnya. Kemudian untuk isim mausul ya, ana tulis khusus al-ismu al-mausul. Isim mausul ini membutuhkan yahtaju ila silatil mausul. Silatul mausul ini adalah jumlah yang menjelaskan alladzi. Misal, ra'aitu ar-rajula alladzi qama. Saya melihat laki-laki yang berdiri. Maka kita lihat qama ini adalah jumlah yang menerangkan alladzi. Dan qama ini disebut silatul mausul. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang keempat dari macam-macam ma'rifah adalah al-ismul ladzi fihi al-alifu wal lam. Isim yang menerima alif lam, nahwu ar-rajul wal ghulam. Dan yang terakhir yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, yang diidhafahkan kepada satu di antara yang 4 ini. Jadi kita mendapatkan bahwa macam-macam ma'rifah yang pertama adalah ad-dhamir. Yang kedua adalah al-alamu. Nama tempat atau nama orang sama ya. Yang ketiga al-mubhamu, isim mubham yaitu isim mausul dan isim isim isyarah. Yang keempat al-muhalla
bi al yang dihiasi alif lam. Yang kelima, al-mudhaf yang diidhafahkan ila al-ma'rifah, kepada kata yang ma'rifah yang di atas, salah satu dari yang di atas 1 sampai 4. Taib, terkhusus untuk yang kelima, al-mudhaf ila al-ma'rifah, urutan ini urutan ma'rifah ya, sesuai dengan urutan ma'rifah kata. Jadi ini sesuai dengan urutan ma'rifah kata. Jadi yang paling ma'rifah itu adalah dhamir. Seperti saya bilang misal, ana, maka orang itu tidak kemana-mana pikirannya ketika ana bilang ana, mereka tidak memikirkan orang lain, ya saya. Ya. Kemudian kalau ana bilang Khalid kemarin pergi, ini Khalid yang mana? Teman kita ada Khalid ada 2. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi mubham. Tolong ambilkan ini itu apa? Mubham. Muhalla bi'al, telah datang seorang laki-laki itu. Yang mana laki-laki itu kadang-kadang banyak. Tetapi meskipun seperti itu dia tetap ma'rifah, tetapi ma'rifahnya sedikit berkurang kalau urutan ke bawah gitu ya. Untuk yang nomor 5, urutannya mengikuti mudhaf ilaih, kecuali nomor pertama, maka urutannya menjadi nomor 2. Nah, ini maksudnya apa? Ketika ini bab idhofah tentu ya sudah tahu kalau yang pernah belajar durusul lughah. Ketika ana bilang misal kitabun, nakirah atau ma'rifah, ini bukan salah satu dari yang 5 ini, kita bilang dia nakirah. Tapi kalau kita sandarkan kepada salah satu yang 4, misal menjadi kitabuhu ma'rifah, al-mudhaf ilal ma'rifah, dia dhofakan kepada kata yang ma'rifah. Atau kitabu hamidin, ini juga ma'rifah. Kenapa? Karena disandarkan kepada hamid. Contoh yang lain, kitabu hadza, ini buku milik orang ini. Kemudian kepada al-muhalla bi'al, kitabu ar-rajuli, kitab laki-laki ini. Maka urutannya kitabu ar-rajuli ini nomor 4 karena kita lihat ar-rajulnya. Kitabu hadza ini nomor 3 karena kita lihat hadzanya. Kitabu hamidin ini nomor 2 karena kita lihat hamidin. Ini nama. Tetapi ketika kata yang nakirah disandarkan, diidhofahkan kepada dhamir yaitu nomor 1, maka dia urutannya masih menjadi nomor 2 ya. Seperti yang ana tadi jelaskan. Ya, urutannya mengikuti mudhaf ilaih kecuali nomor 1 mudhaf ilaihnya, maka urutannya menjadi nomor 2. Ini urutan, mengenal urutan ini penting ya, penting. Jadi kenapa harus ada mengenal urutan seperti ini? Kita memiliki hukum na'at tidak boleh lebih ma'rifah
dibanding man'ut. Jadi na'at tidak boleh lebih ma'rifah dibanding man'ut. Misal misal Ana bilang ja'a Zaidun sahibuka. Telah datang Zaid yang sahibuka. Yang dia itu adalah temanmu atau yang selalu yang bersamaimu. Maka Zaid di sini man'ut, sahibuka di sini na'at. Zaid nomor 2, sahibuka di sini kalau sahibuka kita kita urutkan dia itu dengan urutan nomor 1, di mana dia diidhofahkan kepada kaf, yaitu domir, maka kita lihat na'at itu lebih ma'rifah dibanding man'ut, dan ini nggak boleh. Maka kita jadikan na'atnya itu atau kata yang disandarkan kepada domir itu kembali ke nomor 2 seperti itu. Karena kita memiliki kaidah bahwa na'at tidak boleh lebih ma'rifah dibanding man'ut. Seperti itu. Inilah macam-macam ma'rifah. Kemudian di sini ada pembahasan an-nakirah. Wan nakiratu, dan nakirah kullu ismin syai'in, setiap isim syai'in yang menyebar, umum ya, syai'in. Fi jinsihi, dalam jenisnya. Jadi jenisnya itu mencakup seluruh. La yakhtassu bihi, tidak khusus dengan isim tersebut. Wahidun duna akhar, tidak mengkhususkan satu orang tanpa yang lainnya. Jadi misal nama yang mencakup seluruh jenis tidak dikhususkan kepada satu orang. Ketika Ana bilang tidak dikhususkan kepada satu orang atau satu benda tertentu. Ketika Ana bilang baitun, rumah, maka baitun ini bisa mencakup seluruh bangunan yang ditinggali. Tidak mengkhususkan satu rumah tertentu. Itu adalah an-nakirah. Jadi definisinya setiap isim yang mencakup seluruh jenis, tidak khusus satu tanpa yang lain. Berbeda ketika Ana bilang huwa, dia, maka kita menunjukkan kepada orang tertentu. Berbeda halnya ketika Ana bilang rojulun, laki-laki, maka ini umum. Laki-laki manapun masuk ke jenis ini, dan ini disebut nakirah. Kalau ini disebut ma'rifah yang telah kita pelajari dan sebutkan. Wa taqribuhu, dan pendekatan dari definisi nakirah, cirinya apa? Cirinya kullu ma salaha duhulul alifi wal lami alaihi, yang cocok masuk alif lam padanya, maksudnya yang bisa kemasukan alif lam. Maka kita bisa bilang rojulun menjadi ar-rojulu. Huwa, bisa nggak kita bilang
al-huwa. Nggak bisa. Dia itu sudah ma'rifah, tidak bisa dima'rifahkan lagi dengan menambahkan alif lam. Ya. Itulah tentang nakirah. Nahwu ar-rajulu. Ar-rajulu ini adalah kata yang mampu atau dapat kemasukan alif lam, maka dia bisa disebut nakirah kalau tidak ada alif lam. Begitu pula al-faras. Itu dia pembahasan an-na'tu. Nah, selanjutnya Ana akan bahas definisinya saja ya, atau satu dari atof. Babul atfi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babul atfi, bab tentang al-atfu. Al-atfu yang namanya al-atfu itu ada dua. Yaitu yang pertama, atful bayan. Yang kedua, atfun nasqi. Kita bahas atful bayan terlebih dahulu ya. Kita bahas definisinya masing-masing. Atful bayan ini definisinya mirip sekali dengan an-na'at. Ya, an-na'tu al-haqiqi. Atful bayan adalah at-tabi'u al-jamidu. Nah, ini bedanya. Tabi tetapi yang jamid, bukan yang mushtaq, berbeda dengan na'at. Al-muwaddihu, kalau ini sama. Al-muwaddihu lahu fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Tabi yang jamid berarti bukan mushtaq. Al-muwaddihu yang menjelaskan lahu bagi matbu'nya itu ketika ma'rifah dan mengkhususkan bagi matbu'nya itu ketika nakirah. Contoh. Ja'a Hamidun abuka. Di sini ja'a Hamidun abuka. Abuka adalah atful bayan. Hamidun ma'tuf. Di mana atful bayan ini al-muwaddihu menjelaskan. Hamid siapa? Kenapa? Karena Hamid ma'rifah, maka datangnya abuka ini untuk menjelaskan Hamid itu siapa? Setelah datang Hamid, dijelaskan bahwa Hamid itu adalah abuka, ayahmu. Kenapa? Ketika ma'rifah.
menjelaskan ketika ma'rifah. Berbeda halnya dengan ma'in sodidin. Ma'in sodidin. Dalam Al-Quran ya. Sodidin itu adalah nanah. Maka nakiroh, sodidin, nakiroh juga tentu ya. Maka dalam kasus ini, sodidin adalah atful bayan ya. Ma'in adalah ma'tufnya. Di mana sodidin ini menghususkan ma'tufnya yaitu ma. Misal di dunia ini ada ma'un azmun, ma'un azbun, air tawar, ma'un malihun, air asin. Maka yang terakhir ada ma'un sodidun misal, air nanah. Ketika ana bilang ma'in sodidin, maka sodidin, datangnya sodidin, ini mengkhususkan dan mengeluarkan azbun, milhun, malihun. Jadi mengkhususkan satu dan mengeluarkan yang lain. Kapan? Ketika nakiroh. Jadi perbedaannya adalah kapan menjelaskan, kapan mengkhususkan. Kita lihat dia itu ma'rifah atau an-nakirah. Itu dia atful bayan. Adapun atfun nasqi itu atof sebagaimana yang kita fahami selama ini, yang masyhur. Ja'a Zaidun wa Khalidun. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Nah, itu atfun nasqi. Kalau dari segi definisi, atfun nasqi itu adalah at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul huruf al-ashrah. Tabi alladhi yang yatawassatu, yang berada di tengah, bainahu antaranya, yaitu antara tabi atau antara ya tabi atau antara ya tabinya ya, atofnya, wa baina matbu'ihi, dan antara yang diikutinya, ahadul huruf al-ashrah, salah satu dari huruf yang 10, maksudnya huruf atof. Jadi contohnya misal ja'a hamidun wa khalidun. Maka inilah atfun nasqi, di mana tabi' yang Khalid ini adalah tabi' yang berada di tengah antaranya dan antara matbu'nya salah satu huruf yang 10. Nah, ini dia. Contohnya al-waw. Ini atof yang
seperti biasa kita fahami selama ini. Dan huruf-huruf atlof itu asyaratun ya. Huruf atlof itu ada 10. Dari al-waw sampai hatta fi ba'dil mawadi'. Ini bahasannya agak sedikit panjang. Kita akhirkan, kita buat untuk pekan depan. Jadi silahkan, ini pembahasan tentang na'at dan sedikit tentang atof. Dan ummahat ini sudah sedikit lagi ya. Kita sudah di penghujung, sedikit lagi tinggal nawasib. Nawasib walaupun banyak tetapi pembahasannya sedikit dan sebagian besarnya sudah dibahas di marfu'at. Tinggal pembahasan jawazim, tinggal pembahasan majrurat dan itu sangat-sangat ringkas. Seperti itu. Taib, ana cukupkan untuk sesi pagi hari ini, semoga dapat difahami. Insyaallah ana bagikan tulisannya. Ana coba bagikan dari halaman babun na'ti saja ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.